Hai hai, kembali lagi sama aku Dinda dari Senja Hari. Bahas apa ya kita hari ini? Om Swastiastu. Pernah nggak kalian ketika mengakses media sosial merasakan hal-hal berikut ini? Seperti ini, kita akan melihat hal-hal yang kalian rasakan ini dari perspektif Hindu. Sebelum kita membahas masalah perkontenan ini dilihat dari perspektif Hindu, bagaimana nggak kita dengerin dulu apa yang akan dijelaskan oleh Senja Hari? Dalam agama Hindu, kita mengenal adanya 6 musuh dalam diri manusia yang harus dikendalikan. 6 musuh ini yaitu sadripu. Yang pertama ada matsarya atau iri hati. Kedua ada krodha yang artinya adalah kemarahan. Ketiga kama yang artinya nafsu. Dan yang keempat ada moha, artinya kebingungan. Lalu kelima ada lobha, artinya keserakahan. Dan yang terakhir, keenam, ada mada, yang artinya kesombongan. Masing-masing bagian ini dari sadripu bisa menyebabkan dampak dalam diri kita, seperti contohnya matsarya. Dampaknya bisa memunculkan jiwa-jiwa membenci dalam diri kita, menumbuhkan ketidakpuasan, lalu juga bisa mengurangi jiwa pengasih dalam diri. Tidak hanya matsarya, ternyata krodha juga bisa menimbulkan dampak dalam diri kita. Yang pertama, mengaburkan logika. Dan kedua, bisa memicu tindakan destruktif yang muncul dalam diri kita. Bagaimana dengan moha? Moha pun bisa menimbulkan dampak, seperti contohnya, terperangkap pada satu sudut pandang. Dan kedua, memungkinkan kita menjadi pribadi yang close mind person. Kemudian bagaimana dengan kama? Kama bisa membentuk pribadi kita menjadi nirempati dan niretika. Kedua, kita juga mudah terdorong impuls dari luar. Ini juga termasuk lobha dan mada yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Seperti misalnya memperuncing konflik-konflik yang sudah ada. Kedua, memundurkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Lalu bagaimana Weda melihat sadripu ini? Sadripu juga dijelaskan dalam Weda, yaitu di Sarasamuccaya Sloka 96 yang bunyinya, Nachatra vaksayam yanti yawacima mapignata prodamiantum yo vedatasya dues panawi diate. Meskipun seorang selalu menang dalam pertempuran, selalu mengalahkan musuh-musuhnya, jika ia tetap terguna watak pemarahnya dan sering mengumbar amarahnya pada orang lain, mereka akan selalu kedatangan musuh-musuh baru. Lalu ada di Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 yang bunyinya, Triwikanam narakasyedam duaram nasya namatmana kama krodas tata lobas tasmat etang trayam caye. artinya ada 3 pintu gerbang menuju neraka tersebut, hawa nafsu, amarah, dan lobha. Setiap orang waras harus meninggalkan 3 sifat ini, sebab 3 sifat ini menyebabkan sang roh merosot. Gimana setelah mendengar penjelasan dari Senja Hari? Apakah itu related dengan kalian? Kalau aku merasa related ya. Kenapa? Karena beberapa hari ini media sosial tuh kayaknya ruangnya banget, kayaknya bising gitu ya. Bising dan juga cukup bikin emosi itu terpancing. Nah, inilah dia masalah yang sering terjadi di media sosial yang bisa kita kaitkan dengan sadripu. Kebanyakan konten yang negatif inilah yang membawa sadripu ke dalam diri kita. Konten negatif ini bisa berarti itu gosip yang faktanya atau hoax lah ya, yang faktanya belum tentu bisa dipastikan. Yang pertama. Yang kedua, konten-konten yang flexing. Yang ketiga itu konten-konten yang clickbait, yang judulnya apa tapi isinya nggak sesuai sama judulnya. Terus juga konten-konten yang menyesatkan. Termasuk itu juga adalah konten-konten yang lebih cenderung ke hate speech atau ke ujaran kebencian. Aku ambil contoh yaitu ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian itu kan banyak banget faktor yang melatar belakangi. Aku ambil salah satu dari ujaran kebencian itu yang dilatar belakangi oleh iri hati. Dimana iri hati itu masuk dalam sadripu atau musuh dalam diri manusia. Orang iri itu biasanya itu sangat tidak suka dengan keberhasilan atau pencapaian orang lain gitu kan. Kalau ada orang lain yang berhasil dari dia akan cenderung marah. Nah, setelah marah, dia itu kalau orang marah
seseorang tidak bisa berpikir jernih, berpikir dengan baik bahwa kemarahannya ini belum tentu berdasar. Sehingga yang terjadi adalah kebingungan. Kebingungan, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, atau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah orang iri hati, marah, kemudian bingung, orang akan cenderung merasa ingin mengekspresikan kemarahannya atau cenderung impulsif gitu. Tapi karena dia tidak tahu mana benar dan salah, akhirnya ekspresinya disalurkan dengan cara yang tidak benar. Seperti mengirim komentar-komentar yang tidak seharusnya dikirimkan, komentar-komentar kotor, komentar-komentar yang tidak berdasar ke orang yang dia benci gitu. Setelah ada iri hati, marah, kemudian tidak tahu, dan yang terjadi selanjutnya adalah orang yang dalam keadaan kondisi seperti itu sudah tidak puas dengan hanya mengirimkan pada orang yang dia benci, tapi ingin orang lain juga tahu bahwa dia tuh membenci si ini gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Dia membagikan ujaran-ujaran kebencian ini pada pihak lain. Ketika dia berhasil mengirimkan ujaran kebencian itu pada orang lain, dan ada orang yang terpancing dengan ujaran kebencian yang dia kirimkan, seseorang itu akan merasa superior, egonya akan naik lagi, gitu. Dan dia akan terus mengirimkan, dan iri hatinya itu tidak akan selesai, kemarahannya tidak akan selesai. Dan sadribu itu akan terus berulang kalau tidak kita putus. Lalu bagaimana cara kita memutusnya? Ketika kita ingin memutus tali sadribu dalam diri kita, itu butuh proses yang sangat panjang. Tapi kita bisa kok melakukannya dengan cara yang sederhana di kehidupan sehari-hari. Ini dia tipsnya. Tips nomor 1. Yang pertama, aktifkan mode airplane. Biasanya aku gunakan ini untuk ketika ada konten-konten yang sangat-sangat membuatku terpancing. Mode airplane ini akan mencegah aku mengakses internet untuk sementara waktu. Dan ini memberikan jeda dalam diri aku tuh untuk berpikir apakah berita itu layak untuk aku kirimkan. Apakah berita itu worth it untuk aku kirimkan pada orang lain. Tips nomor 2. Yang kedua adalah kegiatan di luar mengakses media sosial, misalkan dengan bersembahyang, semedi, meditasi, bisa juga dengan olahraga, bisa juga dengan journaling, menggambar, atau kegiatan lain yang bisa mengalihkan pikiran dan juga energi kita dari konten media sosial ke kegiatan yang lebih positif. Tips nomor 3. Kalau misal nomor 1 dan nomor 2 tidak bisa digunakan alias nggak manjur, cara yang ketiga ini terbilang ekstrim, tapi nggak ekstrim-ekstrim banget, yaitu meletakkan HP atau ponsel di tempat yang sulit dijangkau. Dalam arti misalkan kitanya di dapur, HP-nya di kamar. Jadi tidak berdekatan, yang membuat kita tuh seringkali merasa kalau HP-nya di dekat kita tuh bawaannya pengen cari media sosial atau bener-bener pengen buka-buka media sosial yang isi kontennya itu sudah sangat toksik. Oh ya, kalian juga bisa berbagi insight dengan mengetik di kolom komentar. Tapi jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan supaya jejak digital kalian tetap bersih. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman kalian supaya channel ini tetap berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Om. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti sosial media kita ya. Link ada di deskripsi.